Halo teman-teman, selamat pagi, kembali lagi di podcast Bawah Laut. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakalan bahas hal-hal topik-topik di sekolahan yang jarang kita bahas tapi sangat penting. Jadi di sini kita akan manfaatkan kesempatan ini untuk membahas hal-hal terkait. Oke, di sini di samping saya sudah ditemani sama Nabil, Bang Bet. Oke, Nabil. Mas Nabil, langsung saja ya. Pernah nggak sih kalian diketawain rame-rame, terus orangnya bilang, santai aja, atau bercanda doang? Pernah. Gimana tuh? Ceritain Mas Nabil, coba. Pernah nggak nih? Ayo Mas Nabil, gak apa? Kalau awalnya ketawa tapi lama-lama tuh jadi nggak nyaman gitu. Itu tandanya bukan bercanda lagi. Candaan tuh harus bikin senang dua-duanya, bukan cuma yang ngomong. Bukan cuma yang ngomong. Berarti dalam lingkup pertemanan itu nggak boleh kita memanfaatkan salah satu untuk ngebuat yang lain tertawa gitu. Jadi mereka harus bareng-bareng, nggak boleh ngorbanin salah satu untuk buat tumbal jadi ketawaan mereka gitu. Ya itu termasuk bullying sih kata. Oh iya, betul. Oke. Terus nih Mas Nabil, saya nih bakal kasih Mas Nabil ini contoh deh. Contoh kasus ringan tentang bullying di sini. Oke. Di kelas nih ada satu anak yang tiap hari dipanggil pakai nama julukan gitu. Kalau misal Mas Nabil itu Bang Bet ya, tapi itu kan bukan hinaan. Soalnya Mas Nabil juga ketawa kalau denger kan. Ya. Nah, contohnya ada di kelas itu yang dipanggilnya pakai julukan fisik. Awalnya ketawa, tapi lama-lama jadi diem terus. Menurut Mas Nabil nih, itu kira-kira bercanda gak? Kan Mas Nabil juga punya pengalaman dipanggil nama julukan kan? Itu kira-kira gimana tanggapannya? Kalau menurut saya itu udah termasuk kasus bullying ya. Soalnya itu bisa bikin orang itu nggak nyaman sama panggilan tersebut. Oh, berarti Mas Nabil ini kan berhubung punya pengalaman juga kan, dipanggil sama nama julukan. Kalau Mas Nabil pribadi itu gimana tanggapannya? Kalau saya tanggepin dengan bercanda aja sih. Oh, berarti saya fine aja orangnya. Oh, fine aja. Berarti Mas Nabil ini tipe yang mau ngikutin asiknya tongkrongan gitu. Iya. Oke. Terus oke, lanjut ya. Kalau bisa ya, aku lagi. Nah, tapi kan itu kan di kasusnya Mas Nabil nih. Misal nih kita punya kasus yang orangnya itu awalnya nih dia fine aja kayak Mas Nabil tadi, tapi lama-lama kok semakin parah gitu. Kira-kira itu udah bercanda atau udah dibullying gitu, Mas? Itu bercandanya udah kelewatan sih menurut aku. Bisa bikin lanjut aja, Pak. Nyaman orang itu sama perkataan tersebut. Punya orang punya batasannya masing-masing. Betul. Oke. Berarti kalau Mas Nabil sendiri nih, cara bedain bullying sama bercandaan itu batasnya itu di mana? Batas antara candaan sama bullying itu di mana? Kalau candaan menurutku tuh harusnya tuh sekali dua kali, nggak berkali-kali sih. Kalau berkali-kali itu namanya bullying. Oh, berarti yang dilakukan secara terus-menerus dan menyerang secara terus-menerus dan menyerang secara personal gitu udah dibullying. Kalau sekali dua kali mungkin masih bercanda, masih dibilang bercanda. Oke. Lalu nah di sekolah ini berhubung juga kan banyak nih orang yang bilang kayak, wah kamu ini nggak asik, nggak bisa diajak bercanda. Itu gimana? Apa yang harus diubah gitu mindsetnya? Itu menurutku apa nih kayak soalnya orang-orang kayak gitu susah dibilangin, susah berubah pastinya. Oke. Pasti kayak gitu terus menurutku. Oke, baik. Lalu nih saya kasih nih mungkin jenis-jenis bullying nih Mas. Ini ada bullying verbal,
itu mengejek julukan aneh. Terus mungkin ada komentar fisik juga. Terus ada bullying fisik. Bullying fisik itu kayak yang dorong mendorong, terus pokoknya yang berhubungan secara fisik gitu. Lalu ada bullying sosial. Bullying sosial ini diajak jauhin satu orang, kayak satu orang ini menghasut agar Kayak geng-gengan gitu. betul kayak menghasut satu sama lain agar si korban ini dijauhin sama teman-temannya gitu. Terus ada bullying, cyberbullying, cyberbullying ini di zaman sekarang ini juga kan di era digital kan mas. Jadi di sosmed itu udah marah banget, Twitter, IG, TikTok itu kan juga banyak kasusnya cyberbullying ini. Jadi itu ya seakan malah kita menormalisasikan di sosmed itu kita anggap biasa dan udah ranah juga gitu. Itu tanggapan Mas Nabil gimana mas? Kayak cyberbullying itu Yang dihujat di sosmed kayak gitu. ya dihujat terus kayak kata-kataan gitulah di kolom komentar, dibuatin stage atau video gitu. Nah, kalau saya jadi orang yang dihujat sih ya jadi biasa aja ya, soalnya yang hujat itu biasanya jadi bikin akun fake biar nggak bisa kena usut gitu. Iya. Terus nih mas, kalau ini kan tadi ada beberapa kasus kayak bullying fisik, bullying verbal, itu sebenarnya lebih bahaya mana sih mas? Kayak efeknya dari mereka itu kayak gimana? Kalau ngefek sih pasti semuanya ngefek ya. Iya. Tapi kalau menurut saya yang paling bahaya tuh bully fisik, Oh iya. karena bisa menyerang mental anak. Betul. Dan bullying fisik itu kalau menurut saya sendiri, bullying fisik itu mungkin 2 hari 3 hari kalau dipukul itu sembuh. Cuma kalau bullying secara psikologis itu mungkin bertahun-tahun juga bakal keingat orang itu. Jadi bullying itu mohon dihindari ya teman-teman. Dihilangin kalau bisa. Betul. Lalu ada nih, saya kasih contoh lagi Mas Nabil, contoh nyata. Saya tanya aja Mas Nabil nih. Mas Nabil ini pernah ada satu kasus yang buat Mas Nabil kepikiran nggak soal bullying ini? Kayak Mas Nabil kena atau gimana gitu yang buat kepikiran dari perkataan ataupun fisik itu? Yang pernah sih saya dijauhin satu kelas. Oh, waktu apa itu? Waktu saya nggak kasih duit di pala. Kasih duit di pala. Itu gimana Mas? Coba ceritain Mas. Nah jadi itu dulu tuh saya SD ya, punya temen sering malakin 5.000 sehari. Kalau nggak dikasih itu biasanya dijauhin satu kelas gitu. Oh, jadi mereka kayak maksa itu geng atau mereka? Geng. Oh, satu geng gitu. Jadi Mas Nabil nggak ngasih mereka uang. Satu orang. Oh, satu orang. Terus yang orang itu ngaruhin Yang teman-temannya lain ikut-ikutan gitu. Oh, jadi mereka Kayak kayak takut pada satu orang itu. kayak dia itu kayak gimana ya? Image leader di kelas itu kan. Iya. Terus dia kayak secara langsung gitu ngebuat mereka ini menjauh dari Mas Nabil karena hal itu. Iya. Oh. Terus itu efeknya dari Mas Nabil gimana? Ya jadi kesepian aja sih saya waktu itu. Di kelas. Jadi nggak punya temen atau gimana? Atau bener-bener nggak punya temen atau masih ada gitu? Gak ditemenin tuh cuma sehari doang. Jadinya kalau besok saya ngasih duit saya ditemenin lagi. Oh, berarti tergantung Mas Nabilnya bereaksi gimana? Iya. Kalau misal Mas Nabil bereaksi ngasih, itu mereka bakal beda sikap itu. Iya. Bakal nemenin. Oh, kalau buat Mas Nabil sendiri itu ganggu mental atau psikologi Mas Nabil nggak? Enggak ganggu sama sekali. Ganggu duitnya berkurang aja sih. Wah. Oke, berarti itu cuma ganggu finansial sama rasa ingin sosial gitu, rasa sosialnya gitu. Oke, makasih Mas Nabil atas ceritanya. Terus bentar Mas Nabil, ini dampak bullying. Sebenarnya dampak bullying itu sejauh apa menurut Mas Nabil ini? Dampak bullying secara umum gitu. Bisa mengakibatkan stres, terus gagal percaya diri, sampai akhirnya banyak kasus yang bunuh diri gara-gara bullying. Oh iya betul. Sekarang juga marak juga kan kasus-kasus kayak gitu, bunuh diri karena mentalnya nggak kuat gitu kan. Oke. Dan itu sering nggak kelihatan kalau bullying itu ya Mas. Ada yang mungkin secara langsung, ada yang mungkin tersirat kayak
mereka tiba-tiba buat candaan doang tapi sebenarnya enggak. ya, terus bisa tiba-tiba mereka itu kayak menjauh, nggak tahu kenapa, masnya nggak sadar juga tanpa mereka ngomong apa yang ngebuat mereka menjauh. Tiba-tiba nggak ada orang yang nemenin, itu kan juga ada tuh mas. Itu makanya bullying itu kalau bisa ya diamit-amitin lah, jangan sampai kejadian. Nah, mungkin kesimpulan dari hari ini ya, bullying itu big no mas. Setuju nggak? Big no. Big no. Oke. Setuju banget. Karena bullying itu efeknya benar-benar tragis bisa dibilang kita ya. Bisa benar-benar membuat orang yang paling parahnya mungkin bunuh diri, atau mungkin keterbelakangan mental juga bisa karena dari situ, dari bullying itu. Jadi orang gila. Nah, orang gila juga awalnya mungkin dari bullying, bisa aja. Terus ya pokoknya hal-hal semacam itulah. Jadi mari teman-teman kita hindari bullying, jangan ada bullying di antara kita. Kita harus berani membicarakan apa yang kita pikirkan, Harus berani lawan. betul. Harus berani bilang tidak. Kalau seperti kasusnya Mas Nabil tadi, dimintain duit, jangan kasih duit. Atau enggak lapor ke ortu. Betul, kita punya orang lain, kita punya teman, punya orang tua, punya guru, banyak yang perlu dimanfaatkan, yang bisa membantu. Kita cuma perlu terbuka sesama. Jangan takut. Betul. That's it. Oke. Jadi mungkin pembahasan kita cuma sampai sini. Mas Nabil, makasih atas ceritanya. Sama-sama Mas Bisel. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. See you next time. Wah.